Pernah kepikiran nggak sih, di dunia digital yang super canggih ini, apa aja celah keamanan paling besar yang sebenarnya ada? Hari ini kita bakal bongkar peta harta karunnya para peretas, daftar OWASP Top 10. Anggap aja ini panduan buat ngerti medan perang siber yang kita hadapi tiap hari. Yuk kita mulai. Oke, jadi begini rencana main kita. Pertama, kita bakal bedah dulu apa itu OWASP Top 10. Terus, kita akan kuliti satu persatu ancamannya, yang udah kita kelompokin jadi 3 bagian. Celah inti, kelemahan sistemik, sama masalah ekosistem dan pengawasan. Nah, di akhir, kita bakal tarik benang merah dari semuanya. Gimana? Siap? Sip, jadi apa sih OWASP ini? Gampangnya, bayangin OWASP itu kayak perkumpulan para ahli keamanan dari seluruh dunia. Misi mereka satu, bikin internet jadi tempat yang lebih aman buat kita semua. Nah, salah satu karya masterpiece mereka, ya daftar top 10 ini. Ini tuh kayak daftar buronan paling dicari di dunia kerentanan software global. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Kelompok ancaman pertama ini kita sebut celah inti. Kenapa? Karena ini benar-benar kesalahan fundamental, kesalahan dasar banget dalam cara aplikasi ngecek data dan identitas. Gagal di sini, wah itu fatal. Ibaratnya pintu depan rumah kita dibiarin kebuka lebar tanpa penjaga. Betul. Dan di dalam celah inti ini ada 4 buronan utama yang bakal kita bahas. Pertama, injection. Kedua, autentikasi yang rusak. Ini soal identitas yang gampang dicuri. Ketiga, paparan data sensitif, pas data pribadi kita nggak dijaga dengan baik. Dan yang terakhir, XML External Entities atau XXI, ini salah satu cara licik buat nipu sistem. Kita mulai dari yang pertama, injection. Ini bisa dibilang kakek buyutnya serangan siber, tapi jangan salah. Sampai sekarang masih super ampuh. Gini deh analoginya. Bayangin kamu ngisi formulir online. Di kolom nama, kamu bukan cuma nulis nama, tapi kamu selipin juga perintah rahasia. Misalnya, hapus semua data. Kalau sistemnya lemah, dia nggak cuma nyimpen nama kamu, tapi juga ngejalanin perintah jahat itu. Boom, itulah injection. Nah, kalau injection tadi itu nipu sistem dari dalam, yang kedua ini, autentikasi yang rusak, itu kayak mendobrak paksa pintu depan. Ini terjadi kalau sistem loginnya lemah banget. Penyerang jadi bisa nyolong password atau kunci digital sesi kamu. Terus, ya udah, mereka masuk dan pura-pura jadi kamu. Ngeri kan? Lanjut ke nomor 3, paparan data sensitif. Coba pikirin, banyak banget aplikasi yang nyimpen data super pribadi kita. Nomor kartu kredit, alamat, rekam medis. Nah, kerentanan ini muncul pas data-data itu nggak dienkripsi atau dilindungi dengan benar. Hasilnya, penyerang bisa comot gitu aja buat nipu atau nyuri identitas. Dampaknya ke dunia nyata itu bisa sangat-sangat merusak. Oke, yang keempat, XXI. Namanya emang agak teknis, tapi prinsipnya sama persis. Jangan pernah percaya 100% sama input dari luar. Bayangin aplikasi kamu nerima sebuah dokumen. Si penyerang ini pinter, dia nyisipin catatan kaki khusus di dokumen itu yang isinya perintah. Aplikasi tolong dong ambilin file rahasia dari server terus tempel di sini. Kalau konfigurasinya nggak bener, aplikasinya bakal nurut aja. Ini sama aja kayak nyuruh sistem buat ngebocorin rahasianya sendiri. Oke, beres dengan fondasi, sekarang kita naik level ke kelompok berikutnya. Kalau 4 yang pertama tadi itu soal retakan di fondasi, ancaman nomor 5-8 ini lebih kayak masalah di seluruh struktur bangunannya. Inilah yang kita sebut kelemahan sistemik, kegagalan yang lebih luas, menyangkut konfigurasi, perizinan, dan cara data diproses. Yap, di bagian kelemahan sistemik ini ada 4 lagi yang perlu kita waspadai. Pertama, kontrol akses yang rusak. Ini kejadian pas user yang udah login bisa ngelakuin hal-hal di luar wewenangnya. Kedua, kesalahan konfigurasi keamanan. Ini yang sering jadi buah paling gampang dipetik sama peretas. Ketiga, cross-site scripting atau XSS. Dan terakhir, deserialisasi yang tidak aman. Mari kita bahas nomor 5, kontrol akses yang rusak. Penting banget buat bedain ini sama autentikasi. Autentikasi itu soal punya kunci buat masuk ke gedung. Nah, kontrol akses itu soal pintu mana aja yang bisa kamu buka setelah ada di dalam gedung. Celah ini terjadi ketika kunci kamu yang harusnya cuma buat ruang kerja, ternyata bisa buka semua pintu, termasuk ruang direktur, bahkan brankas. Padahal kan nggak boleh. Lanjut, kesalahan konfigurasi keamanan. Percaya atau enggak, ini salah satu yang paling umum terjadi. Ini bukan soal salah nulis kode, tapi soal salah setting. Contohnya banyak banget. Ngebiarin password default kayak admin, nampilin pesan error yang justru ngebocorin info internal, atau yang paling klasik, malas update dan nge-patch. Ini tuh kayak pasang pintu baja paling canggih, tapi lupa dikunci. Sia-sia. Nomor 7, cross-site scripting atau XSS.
Yang bikin XSS ini unik adalah penyerang itu nggak nyerang aplikasinya langsung. Mereka justru minjem aplikasi itu sebagai kendaraan buat nyerang penggunanya. Jadi mereka nyisipin skrip jahat ke website, misalnya lewat kolom komentar. Nanti, pas kamu atau pengguna lain buka alamat itu, browsernya langsung ngejalanin skrip jahat tadi. Akibatnya bisa macam-macam, dari nyuri data sesi kamu sampai ngarahin kamu ke situs phishing. Dan yang terakhir di grup ini, deserialisasi yang tidak aman. Kedengerannya emang rumit, tapi coba deh bayangin gini. Kamu dapat paket furniture yang harus dirakit sendiri. Ini adalah data yang diserialisasi. Proses merakitnya itu deserialisasi. Nah, bayangin kalau di dalam paket itu, penyerang nyelipin instruksi rakitan palsu yang bikin furniturnya meledak pas dirakit. Nah, itu dia. Penyerang memanipulasi instruksi rakitan data biar aplikasi ngelakuin hal-hal berbahaya pas lagi memproses data itu. Sip, kita udah sampai di 2 ancaman pamungkas. Sekarang fokus kita geser sedikit. Bukan lagi cuma soal kode aplikasinya, tapi lebih ke lingkungan atau ekosistem di sekitarnya. Ini tentang komponen-komponen dari luar yang kita pakai, dan yang gak kalah penting, soal kemampuan kita buat melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam sistem kita. Betul. 2 risiko terakhir ini super krusial di era software modern. Yang pertama, bahaya dari rantai pasok software kita. Maksudnya menggunakan komponen dari pihak ketiga yang ternyata punya celah keamanan. Dan yang kedua, kegagalan dalam memantau, yang pada dasarnya bikin kita jadi buta dan tuli terhadap serangan yang sedang berlangsung. Nomor 9 ini soal rantai pasok software. Analoginya gini, pas kamu bangun mobil, kamu kan nggak bikin setiap baut dan mur sendiri kan? Kamu beli dari banyak pemasok. Nah, begitu juga dengan aplikasi. Dibangun dari banyak komponen, siap pakai. Masalahnya muncul kalau salah satu pemasok baut kamu ternyata jual baut yang cacat. Apa yang terjadi? Seluruh mobil kamu jadi nggak aman. Nah, itulah yang terjadi saat kita pakai komponen software yang punya kerentanan yang udah diketahui publik. Dan akhirnya nomor 10, pencatatan dan pemantauan yang kurang. Ini simpelnya kayak punya rumah mewah tapi nggak pasang CCTV atau alarm. Maling bisa masuk, nginep, dan kamu baru sadar berbulan-bulan kemudian pas semua barang berharga udah ludes. Tanpa log dan pemantauan yang baik, peretas bisa berkeliaran di dalam sistem kamu tanpa terdeteksi sama sekali, bebas nyuri data dan bikin kerusakan masif. Oke, 10 ancaman sudah kita bedah. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, sintesisnya. Apa sih benang merah dari semua ini? Apa ini semua cuma daftar masalah yang acak? Atau ada beberapa prinsip dasar keamanan yang sebenarnya berulang kali dilanggar? Mari kita coba hubungkan titik-titiknya. Pertanyaan bagus. Jadi apa kesamaan dari semua ini? Mulai dari menipu sistem lewat injection, mendobrak pintu dengan autentikasi yang rusak, sampai menggunakan komponen pihak ketiga yang cacat. Kalau kita lihat lebih dalam, ternyata ada pola yang sangat-sangat jelas di baliknya. Dan ternyata, setelah dianalisis, semua ancaman tadi itu mengerucut ke 4 kegagalan fundamental. Pertama, soal kepercayaan dan validasi, kita terlalu gampang percaya pada data atau pengguna tanpa verifikasi yang ketat. Kedua, kegagalan izin dan akses, kita gagal enforce aturan soal siapa boleh ngapain. Ketiga, konfigurasi dan pemeliharaan yang buruk. Dan terakhir, soal visibilitas dan respons, kita nggak punya kemampuan buat melihat serangan saat terjadi, apalagi bereaksi. Jadi jelas kan, semuanya ternyata saling terhubung. Dan ini membawa kita ke sebuah perenungan terakhir. Memahami OWASP Top 10 ini adalah langkah pertama yang luar biasa penting. Jadi, kami akan tinggalkan kalian dengan satu pemikiran ini. Di dunia yang sepenuhnya dibangun di atas kode, apakah keamanan yang sempurna itu sebuah tujuan yang bisa dicapai? Atau kita selamanya terjebak dalam perlombaan senjata tanpa akhir antara para pembangun dan para peretas?